Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Baik dari nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir dan penutup para nabi. Begitu juga kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Naam abna'i thalabah, kaifa halukum? La'allakum bi khairin fi hadzal sabah. Anak-anak saleh yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar antum pada pagi hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita semua kesehatan dan menjauhkan dari kita dan menjauhkan segala hal, segala keburukan dari kita. Dan begitu juga dengan penyakit-penyakit, begitu juga dengan wabah. Nama anak soleh yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa belajar kembali, belajar bersama kembali, walaupun belum bisa belajar dalam kelas, belum bisa bertatap muka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari tengah-tengah kita dan menjadikan kita bisa berkumpul kembali dalam kelas yang kita rindukan. Nama anak soleh yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita belajar tidak di dalam kelas, namun semangat dan adab-adab tetap harus kita perhatikan. Jangan sampai karena kita belajar di rumah, kita tidak memperhatikan adab-adab kita ketika menuntut ilmu. Kita tidak meningkatkan semangat kita ketika menuntut ilmu. Dimanapun tempat kita harus tetap semangat. Kita harus tetap memperhatikan adab-adab kita ketika menuntut ilmu. Nama anak soleh yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum mulai pelajaran, Ustadz ingin memberikan sedikit nasihat untuk antum semua. Nah, tadi sedikit nasihat tentang semangat dan memperhatikan adab-adab ketika menuntut ilmu. Di antaranya juga jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah senjatanya orang mukmin. Setiap apa yang kita inginkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dari hal yang kecil sampai hal yang besar sekalipun. Kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika kita tidak memiliki sandal misalnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah ibadah. Dan setiap ibadah itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk menuntut ilmu, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dan agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang kita dapatkan. Nama anak saleh yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbakti kepada orang tua jangan sampai ditinggalkan. Nah, berbakti pada orang tua jangan sampai ditinggalkan. Kerjakan setiap apa yang diperintahkan orang tua selama itu dalam hal kebaikan. Jangan sampai mengingkari, jangan sampai membantah perintah dari orang tua. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan orang tua kita. Nah, doakan orang tua kita setiap hari. Nama anak soleh yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita
bertemu kembali, kita bisa belajar kembali belajar bahasa Arab. Nah, adapun pelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang fil maktabati. Antum buka bukunya, dicari fil maktabati. Fil maktabati. Nah, sebelum kita mulai, Ustadz ingin sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kita memahami makna dari dhamir ana, anta. Ana, anta. Adapun untuk anti kita pelajarinya di pelajaran selanjutnya. Nah, pada pelajaran yang telah lalu kita sudah mempelajari tentang huwa dan hiya. Huwa dan hiya. Adapun untuk saat ini kita akan belajar ana dan anta. Nah, jangan lupa di murojaah pelajaran yang telah lalu, huwa dan hiya, karena pelajaran itu berkaitan dengan apa yang kita pelajari saat ini. Nah, kemudian yang kedua, mengetahui penggunaan dari dhamir ana, anta dalam kalimat. Penggunaan dari dhamir ana, anta dalam kalimat. Adapun anti kita pelajari minggu depan atau pelajaran selanjutnya. Nah, mana soal yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai membaca, Ustadz ingin sampaikan beberapa ma'anil mufradat atau kosa kata. Kosa kata ini antum tulis, antum hafalkan. Nah, karena kosa kata ini untuk membantu antum memahami bacaan yang akan kita pelajari hari ini. Nah, Ustadz akan bacakan bahasa Arabnya saja. Adapun untuk artinya nanti antum lihat sendiri. Nah, sa'aqra' lakum marratain. Ustadz akan bacakan 2 kali. Ila aina. Nah, ila aina. Dhahaba yadhhabu. Dhahaba yadhhabu. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Qissatan. Qissatan. Akala ya'kulu. Akala ya'kulu. Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Darasa yadrusu. Darasa yadrusu. Nah, nanti antum tulis ma'anil mufradatnya di buku tulisnya. Kemudian antum hafalkan dan jangan sampai lupa. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Fil maktabati. Buka di bukunya fil maktabati. Nah, hadal hiwar baina Muhammad wa Zakaria. Hiwar ini antara Muhammad dan Zakaria. Nah, sa'aqra' lakum hadal hiwar 3 marrat wa antum tastami'unahu jayyidan. Nah, mukarrir. Sa'aqra' lakum hadal hiwar 3 marrat wa antum tastami'unahu jayyidan. Nah, Ustaz akan bacakan hiwar ini 3 kali. Kemudian antum perhatikan, dengarkan dengan seksama bacaan yang benar dan bagaimana harokatnya. Nah. Fil maktabati. Ila aina tadhhabu ya Zakaria? Adhhabu ilal maktabati. Mada taqra'u fil maktabati? Aqra'u qissatan. Ukarrir. Fil maktabati. Ila aina tadhhabu ya Zakaria? Adhhabu ilal maktabati. Mada taqra'u fil maktabati? Aqra'u qissatan. Maratan ukhra. Fil maktabati.
Ila aina tadhhabu ya Zakaria? Adhhabu ilal maktabati. Mada taqra'u fil maktabati? Aqra'u qissatan. Nanti antum baca kembali di rumah. Kemudian antum pahami makna dari hiwar ini menggunakan ma'anil mufradat yang sudah antum tulis sebelumnya. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Perhatikanlah kalimat berikut. Perhatikan ada kalimat yang Ustadz berikan garis bawah. Sa'aqra marratain. Ila aina tadhhabu? Ana adhhabu ilal maktabati. Ila aina tadhhabu? Ana adhhabu ilal maktabati. Mada taqra'u? Aqra'u qissatan. Mada taqra'u? Aqra'u qissatan. Mada taktubu? Aktubu ad-darsa. Mada taktubu? Aktubu ad-darsa. Perhatikan yang bergaris bawah, tadhhabu. Kemarin pada pelajaran yang telah lalu, huwa menggunakan huruf ya awalnya, huwa yadhhabu. Namun sekarang anta menggunakan ta di awalnya, anta tadhhabu. Ila aina tadhhabu? Kemana kamu pergi? Ila aina tadhhabu ya Faisal? Kemana kamu pergi wahai Faisal? Ana adhhabu ilal maktabati. Saya pergi ke perpustakaan. Taqra'u, qara'a yaqra'u. Membaca. Mada taqra'u? Mada taqra'u ya Zakwan? Apa yang kamu baca wahai Zakwan? Aqra'u qissatan. Saya membaca kisah. Mada taktubu? Kataba yaktubu. Menulis. Mada taktubu ya Fahri? Apa yang kamu tulis wahai Fahri? Aktubu darsa. Saya menulis pelajaran. Huruf ta, awal huruf ta ini untuk anta, adapun hamzah untuk ana. Anta tadhhabu, ana adhhabu. Anta tadhhabu, ana adhhabu. Anta taqra'u, ana aqra'u. Anta taktubu, ana aktubu. Insyaallah antum sudah paham ya. Untuk lebih memahami atau untuk lebih memahamkan kalian atau untuk lebih membantu kita dalam memahami pelajaran ini, kita akan coba latihan. Latihannya tidak terlalu sulit. Kita coba latihan. Perhatikanlah contoh berikut, kemudian jawablah soal berikut sesuai dengan contoh. Ini contohnya ya. Huwa yaktubud darsa, anta taktubud darsa. Huwa yaktubu, anta taktubu. Huwa yaktubu, anta taktubu. Huwa yaktubud darsa, anta taktubud darsa. Di sini ada 7 soal. Antum ganti seperti apa yang ada dalam contoh. Huwa menggunakan ya di awalnya. Kalau anta menggunakan itu di awalnya. Nanti ditulis di buku tulisnya. Jangan lupa untuk dikirimkan ke Ustadz. Ustadz akan kirimkan linknya. Ustadz akan bagikan linknya nanti ke antum semua. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama mempelajari dhamir ana dan anta pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk memahami setiap apa yang kita pelajari. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Jangan lupa juga untuk mendoakan orang tua. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi diri kita dan bagi kaum muslimin seluruhnya. Kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.